Hai adik-adik, berjumpa lagi dalam Talenta at Home bersama Kak Pien. Hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Langsung saja ya adikku, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang pertama. Teks cerita sejarah menggunakan kalimat bermakna lampau. Tahu kan lampau? Lampau itu berarti sudah kejadian atau sudah berlalu. Ditandai dengan kata-kata kala itu, waktu itu. Bisa juga tahun yang menunjukkan sudah lewat, Dekku. Misalnya pada tahun 1945 itu sudah lewat kan? Itu menyatakan kalimat bermakna lampau. Oke, di depan kakak tuliskan contoh kalimatnya, Dek. Kala itu semua rakyat berkumpul di depan istana. Oke, yang mana kira-kira yang menyatakan makna lampau, Dekku? Oke, jelas kala itu menunjukkan kalimat ini bermakna lampau. Begitu kira-kira. Oke, yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua. Menggunakan konjungsi kronologis. Masih ingat kronologis kan, Dek? Kronologis pasti berhubungan dengan waktu. Misalnya apakah? Sejak saat itu, kemudian, mula-mula, selanjutnya, setelah itu menunjukkan konjungsi kronologis atau waktu. Oke, kalimatnya kakak buat. Sejak saat itu, kehidupan rakyat tidak lagi melarat. Oke, yang mana kira-kira, Dek? Oke, tepat sekali ya. Sejak saat itu, inilah konjungsi yang menyatakan kronologis atau waktu. Begitu kira-kira, Dekku. Oke, yang ketiga, kaidah kebahasaan berikutnya yaitu kata kerja material atau tindakan. Oke, kamu fokus kepada kata kerja material. Bedakan nanti dengan kata kerja mental. Kalau kata kerja material ini, Dekku, ingat saja bisa dilihat oleh mata, bisa langsung dilihat oleh mata kalau si material. Misalnya apa? Menatap, bisa kamu lihat? Tentu bisa. Menangis, bisa kamu lihat? Bisa. Duduk, bisa kamu lihat? Bisa. Jadi material bisa dilihat oleh mata, fisiknya atau kegiatannya bisa dilihat langsung oleh mata. Kira-kira begitu pengertian sederhana kata kerja material. Oke, kakak buat contoh kalimatnya, Dekku. Arya Tumenggung bersimpuh meminta maaf. Oke, kira-kira yang mana dalam kalimat ini yang menyatakan kata kerja material, Dek? Oke, tentu bersimpuh ya. Bersimpuh, kakak garis bawahi. Bersimpuh itu apa? Berlutut. Bisa kamu lihat berlutut, Dek? Bisa. Makanya bersimpuh itu masuk ke kata kerja material. Begitu. Oke, selanjutnya, Dekku. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang berikutnya yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Oke, masih ingat lawan kalimat tidak langsung yaitu kalimat langsung. Oke, kalimat tidak langsung, Dekku, kita tandai dengan kata-kata mengatakan, menyatakan, menuturkan bahwa. Itu adalah contoh-contoh yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Tidak langsung dia mengucapkan kalimat itu. Begitu kira-kira. Oke, kakak tuliskan contohnya. Prajurit itu mengatakan bahwa dia diserang sekutu. Oke, kira-kira yang mana ini yang menunjukkan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung, yaitu mengatakan bahwa. Itulah yang menunjukkan kalimat tidaklah langsung. Oke, berikutnya, Dekku. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata kerja mental atau tindakan. Sudah kakak tegaskan tadi kan? Kamu harus bisa membandingkan kata kerja material dan mental. Kalau kata kerja material tadi bisa kita lihat melalui mata, kalau kata kerja mental ini tidak bisa, Dekku. Tidak bisa kita lihat melalui mata. Misalnya apa? Berpikir, menginginkan, mendambakan. Bisa nggak kamu lihat seseorang langsung, oh dia menginginkan? Tidak. Beda tadi seperti bersimpuh langsung kita lihat dia berlutut. Kalau berpikir, bisa langsung kita lihat berpikir. Entahnya bukan berpikir dia kan? Makanya berpikir, menginginkan, mendambakan, mencintai misalnya, itu termasuk kata kerja mental. Oke, misalnya contoh kalimatnya kakak buat di sini, beliau berpikir untuk mengganti siasat perang. Oke, kira-kira yang mana di sini kata kerja mentalnya nih? Tentu berpikir. Begitu kira-kira. Oke, selanjutnya Dekku. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah selanjutnya yaitu menggunakan dialog. Oke, dialog ini tadi kalau kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung dia tidak menggunakan tanda petik. Kalau dialog ini biasanya dia menggunakan tanda petik. Misalnya kakak buat di sini, apakah tidak ada yang menginginkan
temanku, katanya begitu kalimatnya. Ini diucapkan secara langsung, oke? Ini diucapkan secara langsung berbentuk dia dialog, makanya dia biasanya dibuka dan ditutup oleh tanda petik. Oke, dan yang terakhir Deku, kaidah kebahasaan teks cerita sejarah yang terakhir yaitu menggunakan kata sifat. Kata sifat ini digunakan untuk apa, Kak? Untuk bisa menggambarkan tokoh. Oke, misalnya kalimatnya Kakak buat hidungnya mancung, badannya tegap, suaranya lantang. Biasanya ini adalah karakter si raja, ya kan? Oke, kalimat yang menyatakan kata sifatnya ada mancung, ada tegap, ada lantang, ya kan, Dek? Biasanya ini bisa kita simpulkan bahwa sifat dari si raja misalnya adalah berwibawa. Makanya itulah kaidah kebahasaan yang terakhir, menggunakan kata sifat. Oke, Dekku. Demikianlah kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat.